Halo semua, Happy Souls, kembali lagi di Tarotin dengan An. Oke, hari ini adalah tepat Valentine's Day. Jadi An mau ucapkan selamat Hari Valentine's buat semua Happy Souls yang saling mencintai dan dicintai. Dan ini adalah hari untuk merayakan cinta. Jadi An akan rayakan ini dengan tema spesial, yaitu Journey to Your Marriage atau perjalanan menuju pernikahan kamu. Nah, di sini An sudah punya 4 deck dan juga 4 stiker di sini ya. Oke, untuk pilihan pertama, An punya Swan Couple dengan The Muse Tarot. Oke, ini adalah pilihan pertama untuk Happy Souls. Kemudian yang kedua, ada stiker House ya atau Home di sini. Oke, dengan Prism Vision Tarot. Kemudian pilihan ketiga ada Save the Date stiker dengan Modern Witch Tarot. Dan yang keempat ada Tree, stiker Tree dengan Steampunk Tarot. Oke, di sini juga An sudah tempatkan this guys. Ya, yang akan melamar seseorang untuk menuju ke dalam sebuah mahligai pernikahan, mahligai rumah tangga. Oke, nah sekarang Happy Souls bisa langsung memilih apakah Happy Souls memilih yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat. Bisa dengan cara Happy Souls memejamkan mata, kemudian mengambil nafas dalam-dalam, lalu menghembuskan perlahan-lahan sambil membuka mata. Deck pertama atau stiker pertama yang Happy Souls lihat adalah merupakan reading untuk Happy Souls. Oh ya, di sini juga An sudah berikan 2 bear, cewek dan cowok, untuk menyaksikan perjalanan kamu menuju ke pernikahan ya. Oke. Kalau sudah memilih, sampai bertemu di grup Happy Souls. See ya. Hai, halo. Ini adalah kamu Happy Souls yang pilih pilihan pertama dengan Swan Couple ini ya. Swan Couple-nya cantik banget. Nandakan bahwa kamu cantik atau ganteng. Pasangan kamu juga pasti nanti ganteng dan cantik. Oke, ini adalah The Muse Tarot, dimana An akan kocok ya. Jadi caranya, setelah cobaan shuffle, kemudian nanti ada jumper atau flipper yang akan keluar. Di situ An akan berhenti, kemudian akan terus membuka kartu sampai An akan menemukan kartu yang mengindikasikan pernikahan, di mana kartu-kartu tersebut adalah dari Major Arcana. Kartu-kartunya adalah The Hierophant, The Sun, The Stars, dan The World. Sementara dari Minor Arcana, kartu-kartunya adalah Two of Cups, Four of Wands, Ten of Cups, dan Ten of Pentacles. Jadi itu adalah kartu indikasi pernikahan. Dan kartu-kartu yang An akan buka, sepanjang nanti An belum menemukan kartu-kartu indikasi itu merupakan perjalanan Happy Souls. Jadi nanti kita akan lihat ya, panjang atau pendek perjalanannya. Semoga yang singkat aja ya, supaya Happy Souls dapat cepat bersatu dengan jodoh Happy Souls. Sorry, aku harus adjust kamera. Kita akan mulai bacaan untuk reading kamu ya. Journey to Marriage for Pile 1, for Group 1, Swan Couple. God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide. Journey to Marriage for Swan Couple, Group 1. Oke, sudah ada yang flip. Oke, dari sini An akan ambil terus kartu dari atas ya, sampai kita akan bertemu dengan kartu indikasi yang tadi An sebutkan. The Magician, The World. Wow. Kamu langsung The World dapet loh. Jadi An udah gak usah ngomong apa-apa lagi ya. Oke. Tapi karena ini sangat singkat ya, sangat singkat. Hitungannya cuma 3 kartu ya, dimana mungkin ini bisa dinyatakan dengan sebenarnya kalau di tarot sendiri sih
3 bulan gitu ya. Tapi mungkin kalau dilihat dari 3 bulan, mungkin juga ada happy souls yang sudah dilamar ya kan, atau ada juga yang mungkin sudah dekat dengan seseorang dan sudah yakin bahwa orang itu adalah the one untuk happy souls. Oke, kelihatan sekali bahwa perjalanan kamu ini akan cepat sekali, perjalanan menuju pernikahan kamu ya. Singkat, tidak terlalu lama, dan cepat aku rasa prosesnya. Oh ya, jangan lupa bahwa untuk bacaan ini An tidak akan membaca reverse atau terbalik ya. Jadi kita lihat seperti ini. Nah, lebih bagus. Oke, An merasa bahwa nih pilihan yang pertama dengan grup 1 ini ya, happy souls adalah seseorang yang sangat-sangat tahu apa yang diinginkan, apa yang ingin diwujudkan ya, dan happy souls bekerja keras untuk itu. Maksudnya sepenuh hati gitu ya. Dan di sini An merasa bahwa happy souls adalah orang yang sangat percaya sama diri sendiri ya, percaya sama kekuatan-kekuatan positif, percaya dengan hal-hal yang terbaik yang akan terjadi dengan happy souls. Dan itu membuahkan hasil. Karena dengan the magician di sini ya, An sangat merasa bahwa happy souls adalah orang-orang yang tahu apa yang harus dilakukan. Jadi selain mengetahui apa yang diinginkan, happy souls juga adalah orang yang tahu bagaimana cara mewujudkannya. Orang-orang yang tahu apa yang harus dilakukan. Itu yang An lihat dari happy souls. Oleh karena itu happy souls akan meraih apa yang happy souls inginkan di sini dengan kartu The World yang melambangkan atau mengindikasikan pernikahan happy souls. Dengan siapa happy souls akan menikah, bagaimana menikah, itu sudah happy souls pikirkan semuanya. Makanya keluarnya cepat sekali The World Cosmos. Jadi aku merasa kamu adalah seseorang yang punya kemampuan manifestasi yang tinggi ya, kemampuan manifestasi yang baik sehingga kamu bisa menghasilkan atau mewujudkan apa yang kamu inginkan. Ini yang aku rasa dengan 3 kartu ini ya. Kita akan lihat bagaimana Rider-Waite Tarot bilang. Karena kartunya 3, jadi An akan ambil dari Rider-Waite Tarot 3 ya. Tulis kita Angel and Spirit guys. Bagaimana perjalanan menuju ke pernikahan untuk grup 1? Oke, sudah ada yang terbalik. Wow, seperti juga yang tadi ya. An akan ambil dari atas setelah ada yang terbalik di sini atas ya. An ambil 2. Oke. Ya, kamu adalah seseorang yang sudah banyak melewati hal yang mungkin membebani, mungkin tidak menyenangkan gitu ya. Di sini An lihat dengan death ya, dimana death itu kamu akan mengalami rebirth atau lahir baru, lahir kembali. Kamu akan mengalami situasi di mana kamu harus kembali lagi ke dalam diri kamu untuk menjadi diri kamu yang baru gitu ya. Dan itu akan memberikan mungkin sense untuk kamu sendiri sesuatu yang berat, sesuatu yang harus diperjuangkan gitu ya, An merasa. Dan dengan The Magician yang ada di atasnya itu, kamu tuh memang orang-orang yang sangat percaya sama diri kamu sendiri bahwa kamu dapat melakukan apapun ya, kamu dapat mengusahakan apapun, dan kamu percaya bahwa segala usaha itu akan diberikan. Kalau usaha kamu terbaik, maka kamu akan diberikan yang terbaik. Oleh karena itu kamu mendapatkan 6 of Wands. Wow. Oke, ini ada beberapa kemungkinan juga kamu ini sangat cepat sih, karena energinya Wands semua di sini ya. Jadi An merasa bahwa kamu akan menikah tidak lama lagi. Amin. Bersama dengan jodoh kamu, dan kamu akan merasakan bahwa perjuangan kamu sampai di sebuah kemenangan. Ini ada 6 of Wands di sini ya. An tidak bisa memprediksikan kapan waktunya, tapi yang pasti itu akan terasa cepat untuk kamu dan kamu akan siap pada saatnya nanti. Oke? Sekarang kita akan ambil dari kartu oracle-nya ya. Dari energi oracle pertama, karena kita akan lihat energi seseorang yang akan menjadi jodoh kamu. Siapakah dia? Mungkinkah kamu mengenal dari energinya? Kita tulis kita Angel and Spirit Guide. Bagaimanakah energi
untuk jodoh Happy Souls yang memilih pilihan pertama. Thank you. Community. Oh, oke. Ya. Aku rasa dia adalah seseorang yang sangat sosial gitu ya. Mempunyai komunitas dan mungkin kamu juga bertemu dengan dia di sebuah komunitas gitu. Dan ini aku merasa bahwa dia adalah seseorang yang sangat sociable gitu. Sangat fasih bersosialisasi, berkomunikasi, mungkin juga fasih ya. Dan merasa bahwa dia adalah seseorang yang juga banyak disukai oleh orang. Nah, mungkin oleh teman-temannya, dia banyak teman gitu ya. Bukan berarti di sini cewek semua jadi terus dia banyak teman ceweknya. Bukan, tapi yang pasti dia punya banyak teman. Dia adalah seseorang yang disenangi di lingkungannya. Oke, mungkin kamu sudah agak berpikir siapa ya kira-kira. Oke, kemudian kita akan ambil dari spirit animal ya. Seperti apakah spirit yang mungkin terlihat ya? Semangat apa yang mungkin terlihat dari dirinya kalau kamu melihat dia atau kamu bersama dengan dia ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke, thank you. Fox Spirit, think on your feet. Oke, kamu adalah seseorang yang mungkin menyukai juga orang yang mandiri ya, percaya diri dan smart yang pasti. Fox Spirit di sini dia bilang think on your feet. Dia sangat mengandalkan, dia sangat bisa diandalkan dan sangat mengandalkan dirinya sendiri ya. Aku merasa bahwa dia juga cerdik ya. Ya, kemudian juga dia tahu bagaimana cara melepaskan diri dari kesulitan gitu ya. Dia tahu bagaimana caranya dengan smooth, maksudnya dengan elegan. Dia adalah seorang yang sangat-sangat pintar ya. Aku merasa dia sangat pintar. Dan mungkin juga dia adalah seorang leader ya, karena dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri dan dia mungkin saja menjadi seseorang yang diikuti orang gitu ya, tanpa dia harus minta untuk diikuti gitu ya. Tapi sosok leader di spirit ini aku merasa, dan ini berada di dalam sebuah komunitas gitu. Jadi mungkin ini adalah komunitas yang memang kalian berdua ikuti. Dan sekarang kita akan lihat wisdomnya seperti apa kira-kira jodoh kamu nanti punya kebijaksanaan seperti apa ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. One card please. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Thank you. Ya, ini adalah wisdom dari jodoh kamu ya. Co-create ya. Aku merasa dia sangat kreatif ya. Duh. Aku taruh sini aja. Aku merasa dia sangat kreatif dengan co-create ini ya, dan Fox ini ya, karena dia selalu berpikir dan dia sangat bisa mengandalkan pikirannya, karena pikirannya kreatif, tidak hanya pintar tapi dia juga kreatif. Jadi dia mungkin termasuk atau cenderung adalah seseorang yang sangat cerdas. Dan dengan co-create ini aku merasa dia adalah seseorang yang dengan wisdomnya walaupun dia sangat mandiri, dia tetap butuh orang lain untuk berkolaborasi, berkreasi ya, menciptakan sesuatu yang nyata atau yang real di dalam hidupnya. Di sini ada tiger ya, kemudian di sini ada owl. Jadi ini aku merasakan bahwa dia adalah satu orang yang punya kualitas semangat gitu ya, semangat yang tinggi. Kemudian juga dia punya eager atau punya keinginan gitu ya, keinginan yang kuat untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Tapi dia juga punya ada sisi owl, di mana owl itu lebih tenang gitu ya. Kemudian tapi dia juga bisa tenang, kemudian mungkin di dalam masalah dia bisa lebih bijaksana berpikir, dan itu membuat dia membutuhkan seseorang ya yang seimbang, yang sepadan dengannya untuk berco-create atau saling bekerja sama untuk menciptakan sesuatu ya. Itu adalah keluarga. Oke? Jadi kamu akan mendapatkan seseorang yang memang senang bersosialisasi, seorang dengan kualitas leader, dan juga dia adalah seseorang yang senang bekerja sama ya. Aku rasa di sini dia senang bekerja sama. Aduh, sorry, aku harus adjust kamera lagi. Dia senang bekerja sama dan dia ingin mewujudkan sesuatu itu. Dia yakin betul bahwa keberhasilan tidak hanya bisa diperoleh karena dia sendiri yang mengusahakan, tapi dia butuh orang lain
karena walaupun dia pintar, sepertinya dia juga cukup humble, atau karena dia tahu dia butuh orang lain gitu ya. Kemudian kita akan lihat dari romance-nya ya. Seperti apakah romance? Apakah dia romantis atau bagaimana? Dengan happy souls ya, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give correct answer for group 1, the romance. Oke, ini adalah romance angels-nya. Wow, worth waiting for. Nice. Divine timing is at work in your love life. Worth waiting for. Ya, mungkin kamu selama ini sudah menunggu seseorang yang benar-benar adalah yang terbaik untuk kamu, seseorang yang the one gitu ya untuk kamu, dan seseorang yang memang kamu inginkan untuk bersama sampai selamanya mungkin ya. Mudah-mudahan itu bisa terjadi, dan dia bilang di sini bahwa worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Begitu juga yang dia rasakan. Mungkin dia adalah seseorang yang memang bukan orang yang asal ya. Ya, kembali lagi dia adalah seseorang yang smart, dia seseorang yang pandai dan bijaksana gitu ya, aku merasa. Jadi dia bukan orang yang asal oke, gue suka, gue married, terus udah gitu sorry to say, divorce gitu ya. Dia bukan orang yang seperti itu. Dia memikirkan semuanya, dan dia merasa bahwa the one itu yang akan co-create bersama dengan dirinya, ini adalah seseorang yang worth waiting for. Jadi dia nggak buru-buru dalam cinta, dia nggak buru-buru melamar seseorang ya, tapi dia kenali dulu orangnya, dia benar-benar mengenal sosok siapakah yang akan jadi pasangannya, dan dia bilang pada saat divine timing itu ya, pasti akan yang terbaik yang terjadi, karena divine timing itu nggak hanya bekerja pada saat hari kita menikah, tapi selama proses kita pencarian itu selalu disertai sama the divine ya, disertai sama sesuatu yang lebih tinggi daripada kita kalau kita juga memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke? Kemudian kita akan lihat kira-kira seperti apakah pekerjaannya ya. Untuk ini aku akan ambil beberapa kartu, maksudnya lebih dari satu ya. Kemungkinan 3 kartu. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give correct answer for jodoh, soulmate, Group 1, Swan Couple. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give correct answer for Journey to Marriage. Okay, thank you. Crystals, your connection to crystals and gemstones is a channel for healing energy. Oke, mungkin dia adalah seorang healer. Oke, sangat mengenal atau sangat dekat dengan kristal. Dia mungkin mengoleksi gemstone, dia mungkin juga berbisnis gemstone ya, atau bisnis kristal. Dan dia menemukan bahwa dengan kristal ini adalah sebuah healing energy ya untuk dia, dan dia juga adalah mungkin seorang healer. Oke. Kemudian kita akan ambil lagi. Ini adalah jodoh grup 1 ya. Kira-kira seperti apakah apa yang dia minati atau pekerjaannya. Environmentalist. Oh, sangat nyambung sama crystals ya. Karena crystals juga berada di lingkungan kita, berada di alam kita gitu ya. Dan dia bilang, you are an earth angel who was born to protect, nurture, and teach about nature and the animals. Wow. Mungkin dia adalah memang betul-betul seorang environmentalist yang sangat peduli dengan lingkungan gitu ya, kesehatan lingkungan hidup. Kemudian dia juga sayang sama binatang-binatang gitu, atau mungkin bahkan bisa mengobati binatang ya, atau dia dokter hewan mungkin. Dan dia sangat tertarik sama nature ya. Tadi aku bilang mungkin dia benar-benar bekerja di bidang lingkungan hidup ya, mungkin di kementerian di mana gitu ya, yang berhubungan sama lingkungan hidup. Atau mungkin saja bisa di yayasan WWF, bisa jadi. Oke, one card more please. Catholic Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Untuk pekerjaan jodoh pile 1, thank you. Oh, ada 2 lagi ternyata. Oke. Ya. Counseling, nice. Tadi juga aku merasa bahwa ada healing energy di sini ya dengan kristal. Dan dengan counseling di sini dia bilang you heal with kind words, wise advice, and an empathic ear. Ini adalah jodoh kamu ya. Dia punya keahlian atau dia punya gift untuk bisa mendengarkan dengan empathic ear atau telinga yang empath gitu ya.
Kemudian dia juga wise di sini. Aku sudah lihat bahwa ada owl di sini. Dia ada kebijaksanaan yang mungkin dia ingin share ke orang-orang dengan healing energy tadi ya. Dan itu akan menjadi sesuatu yang mungkin menyembuhkan orang yang sakit hati, yang trauma, yang ya mungkin dia adalah seorang konselor. Kemudian di sini ada satu lagi yang keluar tadi, talk to your angels instead of worrying, ask for divine guidance. Wow, aku merasa dia adalah seseorang yang kuat ya, agamanya mungkin dia religius atau juga mungkin dia adalah seorang yang spiritualis gitu ya. Dia seseorang yang sangat mengerti bahwa ada kekuasaan atau kekuatan lain yang lebih tinggi daripada manusia. Walaupun manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling tinggi, tapi ada yang lebih tinggi gitu ya, ya Tuhan itu sendiri. Jadi dia sangat mengenal divine ya, mengenal Tuhannya, aku rasa. Dan dia merasa bahwa hidupnya itu tidak ingin dipenuhi sama worry. Karena dia bilang, instead of worrying, ask for divine guidance. Pada saat dia merasakan ada sebuah masalah yang harus dihadapi atau harus diselesaikan, dia akan berdoa. Nice. Jodoh kamu sepertinya adalah seseorang yang sangat baik ya, aku rasa. Seorang yang bisa diandalkan, kreatif gitu ya. Dia juga mungkin seorang healer. Dan dia adalah seorang leader yang pasti aku rasa di sini ya. Karena ini mengenai cinta, mengenai jodoh ya. Jadi aku mau lihat bagaimanakah bahasa cintanya atau love language dia ya terhadap pasangannya. Aku akan ambil satu kartu. Get Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide. Please give cards, give answer for group 1. Bagaimanakah bahasa cintanya jodoh happy souls ya yang memilih group 1. Get Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide. Oke, thank you. Aku merasa dia sangat bijak gitu ya. Dia choose love di sini, bahasa cintanya. You always have choice. Make yours with love. Ya, jadi seperti yang tadi aku rasa dengan romance angel ini ya. Dia bukan seseorang yang dikuasai nafsu. Bila bertemu dengan seseorang kemudian dia suka, udah gitu tiba-tiba dia ngajak merit gitu, enggak. Tapi dia tahu bagaimana caranya mencintai ya. Dan ketika dia berada di dalam sebuah masalah, dia pasti akan punya pilihan dan dia akan memilih dengan cinta. Aku rasa dia adalah seseorang yang sangat baik ya. Kamu akan cepat bertemu dengan dia ya, karena ini perjalanan menuju ke pernikahan kamu ini relatif sangat cepat karena cuma 3 kartu saja keluar. Dan ini adalah beberapa karakter yang mungkin kamu akan temukan di orang yang akan jadi jodoh kamu nanti. Amin. Semoga kamu akan segera bertemu dengan dia ya. Sekarang kita akan ambil charms untuk kamu. Oke, aku ada charms di sini. Kita akan ambil ya. Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide. Kalau suaranya agak mengganggu, boleh dikecilkan ya volumenya. Trinity Mary. Oke, wow, banyak juga nih. Aku melihat ada blessings di sini ya. Ini adalah charmsku untuk blessing. Kamu diberkati dengan hubungan ini ya. Berarti memang next untuk hubungan percintaan kamu kalau bertemu dengan karakter yang seperti ini, mungkin itu adalah jodoh kamu dan jodoh kamu itu diberkati. Di sini ada kata gosh. Ini biasanya adalah sebuah kata atau ungkapan yang amaze gitu ya. Gosh, she's very beautiful. Gosh, he's very handsome gitu kan. Jadi kemungkinan kamu akan menemukan dia sangat cantik, dia sangat ganteng, dia sangat pokoknya good looking ya, aku merasa. Dengan gosh di sini. Kemudian di sini ada lucky charm cat. Oke, kucing nih, dan dia adalah sepasang ya. Jadi di sini ada sepasang swan, di sini ada sepasang kucing yang akan membawakan kamu dan dia sebuah keberuntungan, yaitu pada saat nanti kamu akan berada di pernikahan. Kemudian ada crown di sini. Oh, more blessing. Oke. More blessing. Ini charms blessingku.
Ada stabilitas, dan stabilitasnya itu ada 2 ya. Di sini aku rasa oke. Stabilitasnya. Jadi kemungkinan kalian adalah seseorang yang saling mendukung satu sama lain karena dua-duanya adalah orang yang stabil, pribadi yang stabil, mungkin juga punya penghasilan yang stabil masing-masing ya. Tidak saling mengandalkan, tidak saling diandalkan gitu ya. Jadi kalian sangat-sangat free spirit, dalam arti bahwa kalian tidak tergantung sama siapapun. Dan dengan crown di sini aku merasa bahwa kalian berdua, happy souls dengan pasangan happy souls nanti adalah seseorang yang ingin memperlakukan pasangannya dengan penuh hormat ya, menghargai, menghormati, mencintai, dan menjadi raja di hati happy souls, juga di hatinya. Dengan totem ini aku merasa ada perlindungan ya, perlindungan. Mungkin kamu punya leluhur, kamu punya nenek moyang yang terus melindungi kamu gitu ya, atau siapapun yang melindungi kamu, yang pasti kamu dilindungi di sini. Di sini ada 2 bunga. Ini adalah charms aku untuk beauty ya, keindahan. Kamu akan merasakan keindahan yang benar-benar kamu dambakan ya, mungkin ya, apabila nanti kamu sudah bersatu dengan seseorang ini. Tetapi aku merasa bahwa di sini walaupun ada tali atau ada ikatan gitu ya, ini kan mengikat, hook ya. Ini hook di sini, kalian saling terikat gitu ya, terikat satu sama lain, dan aku rasa di sini ada tengkorak ya. Dengan ini aku merasa dengan charms ini ya, kalian terikat satu sama lain sampai maut memisahkan. Oh, so sweet. Jadi sesuatu yang real ya untuk kamu. Entah kamu yang percaya pernikahan atau apapun lah ya, yang pasti ini adalah seseorang yang akan berhubungan dengan kamu sampai lama. Dan kalau misalnya memang sampai selamanya dengan pernikahan gitu ya, sampai maut memisahkan. Dan aku merasa bahwa walaupun kamu di dalam sebuah ikatan gitu, aku merasa bahwa kebebasan kalian, kebebasan masing-masing itu masih akan sangat terasa. Kamu bebas menjadi diri kamu sendiri, dia pun begitu bebas menjadi dirinya sendiri. Tapi bukan berarti kebebasan yang aneh-aneh ya. Ini bagaimana kamu mencapai apa yang kamu inginkan gitu ya. Kamu punya hobi, kamu punya cita-cita, dia nggak akan melarang, dan kamu pun juga begitu. Karena kalian saling mencintai sebagaimana adanya seorang sahabat gitu ya. Di sini dengan kucing, aku merasakan bahwa kucing itu hewan yang mandiri gitu ya. Mereka nggak harus selalu nempel gitu sama pasangannya gitu. Tapi yang pasti aku merasa bahwa stabilitas kalian aman bersama dengan dia, dan secure gitu ya. Dan ini adalah jodoh kamu nanti. Oke? Baik, itu saja yang bisa An sampaikan dari reading kamu Journey to Marriage untuk pilihan 1 Swan Couple. Semoga ini bisa membantu, dan sending you love and light. Bye-bye. Hai, halo. Ini adalah pilihan untuk grup 2 ya. Untuk kamu yang pilih stiker home ya, stikernya rumah. Aku taruh sini, kemudian dengan tarotnya Prism Vision. Oke. Jadi ini adalah bacaan atau reading untuk perjalanan kamu menuju pernikahan ya. Caranya adalah begini, An akan coba shuffle ya kartu ini sampai ada yang jump atau yang flip. Jadi ada jumper dan flipper. Nanti An akan hentikan, kemudian An akan buka kartunya, dan An akan terus buka kartunya dari atas kartu ya, dari atas sampai An menemukan kartu yang mengindikasikan pernikahan. Dan kartunya sendiri adalah The Hierophant, The Stars, The Sun, The World, kemudian dari minor arkananya 2 of Cups, 4 of Wands, 10 of Cups, dan 10 of Pentacles. Oke? Jadi itu adalah kartu indikasi pernikahan kamu. Kita lihat yang flip atau yang jump, dan akan An buka terus sampai kita ketemu kartu indikasi tersebut ya. Lihat Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Jadi nanti kartu yang kebuka, oke, sudah ada jumper di sini. Dan An tidak akan membaca reverse card atau kartu yang terbalik ya. Wow, the Tower. Oke, An akan ambil dari atas kartu. Kita akan terus buka
perjalanan kamu adalah di kartu-kartu yang terbuka ini ya. Seven of Pentacles, Death, Ace of Wands, Knight of Swords, the Hangman, Eight of Chalices, Eight of Cups, Eight of Pentacles. Okay, keep going. Two of Wands. Oh, bukan Two of Cups ya. Oh, Nine of Pentacles, Four of Swords, Queen of Pentacles. Wow. Jangan putus asa dulu, kita akan sampai ke sana. Two of Cups. Oke, nice. Ya, perjalanannya agak lebih lama ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 dan Two of Cups. Oke. Ya, aku rasa di sini mungkin perjalanan kamu ada 13 kartu ya. Bisa merepresentasikan atau bisa merasakan sendiri ya bagaimana perjalanan ini mungkin agak menyita waktu kamu ya. Pasti kita mencari seseorang yang benar-benar pas untuk menjadi jodoh kita, dan ini coba bacakan satu persatu. Dengan The Tower di sini, proses perjalanan kamu untuk menemukan jodoh kamu, mungkin kamu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak terlalu nyaman ya, ada di dalam atau terjadi dalam hidup kamu dengan The Tower di situ. Entah mungkin suatu perubahan yang secara tiba-tiba kamu alami dan itu tidak menyenangkan untuk kamu, dan kemungkinan juga kamu mungkin menjadi putus asa ya, karena di sini aku merasa kamu harus kembali lagi berusaha atau menanam kembali apa yang sudah kamu tanam gitu ya, untuk menghasilkan sesuatu yang mungkin kamu inginkan, karena setelah The Tower itu mungkin semuanya berantakan ya. Entah mungkin kamu sudah pernah menikah dan tidak berhasil ya, bisa jadi seperti itu. Atau untuk kamu yang mungkin beberapa kali pacaran tapi tidak berhasil, kemudian malah mengakibatkan seperti frustrasi, atau mungkin tapi kamu bukan orang yang mudah patah semangat atau bukan seseorang yang mudah down gitu. Aku merasa dengan Seven of Pentacles ini kamu adalah seorang pejuang, kamu adalah seseorang yang memang melakukan usaha ketika kamu menginginkan sesuatu gitu ya. Dan dengan Death ini, ketika kamu mencoba untuk menanam kembali benih-benih yang mungkin kamu inginkan supaya bisa tumbuh seperti yang kamu inginkan, ada Death di sini, kamu menjadi seseorang yang baru. Aku merasa kamu mencari sosok yang mungkin berbeda ya, berbeda dari yang pernah bersama dengan kamu gitu. Jadi mungkin kamu merasa bahwa kenapa entah pernikahan atau hubungan gitu ya, ataupun hubungan yang mungkin kamu pernah jalin tidak berhasil di masa lalu, karena mungkin kamu merasa bahwa pilihan kamu itu yang tidak terlalu baik gitu. Mungkin orang-orangnya yang mungkin secara emosional tidak siap untuk berkomitmen, atau ada juga yang mungkin secara karakter tidak terlalu baik karena dia mungkin suka melihat wanita lain, matanya suka jelalatan gitu ya, atau juga dengan cowok lain. Kalau misalnya kamu lelaki yang menonton ini, jadi mungkin kamu sudah kayak introspeksi gitu ya. Dengan Death di sini aku merasa kamu sudah introspeksi diri, apa yang sebenarnya salah dari hubungan-hubungan kamu sebelumnya. Dan itu yang aku rasa membawa kamu ke Death dengan rebirth ya, dengan lahir baru, lahir kembali. Di sini ada seperti bunga di sini ya. Dia kembali mekar, kemudian dia mencoba untuk hidup kembali, dan kamu mencoba untuk menghidupkan perasaan-perasaan di dalam diri kamu ya. Dengan Ace of Wands di sini aku merasa bahwa kamu adalah seseorang yang didrive oleh perasaan, seseorang yang dikendalikan perasaan gitu ya. Tapi kamu adalah seseorang yang selalu punya semangat. Dengan Ace of Wands di sini ya, selalu punya semangat, dan semangat kamu mungkin
berapi-api saat itu gitu. Walaupun mungkin nanti setelah itu, oh ternyata dia bukan yang terbaik gitu ya, karena kamu kecewa, karena mungkin sudah banyak energi yang kamu limpahkan di situ. Tapi kamu kemudian dengan lahir baru ini, aku merasa kamu tetap menjadi seperti diri kamu ya. Kamu tidak frustrasi, kamu tidak mengalami down, mungkin hanya sebentar, tapi kamu kemudian kembali bangkit dan mencoba untuk bersemangat kembali ya. Aku merasa kamu bertemu dengan seseorang nih ya, dengan ini. Sebelumnya kamu merasa bahwa kamu mencari cinta di tempat yang salah, atau mencintai dengan salah gitu ya. Tapi tidak ada sesuatu yang salah dengan mencintai. Hanya saja apakah kita harus mengetahui apakah seseorang itu memang benar-benar baik untuk kita, untuk jangka panjang atau jangka pendek gitu ya. Karena kan tergantung dari keinginan. Kalau kamu memang ingin seseorang yang untuk jangka panjang, berarti kamu mungkin harus memusatkan atau harus fokus terhadap orang-orang yang memang ready untuk berkomitmen gitu. Jadi mungkin kamu sudah mengetahui pemahamannya itu dengan Ace of Wands, kamu akan bertemu dengan seseorang di sini. Aku rasa Knight of Swords ya. Kamu akan bertemu dengan seseorang di sini. Knight of Swords ini adalah kemungkinan seseorang yang akan menjadi jodoh kamu, dimana dia adalah seseorang yang smart gitu ya. Dia adalah seseorang yang pintar, dia adalah seseorang yang juga pintar berkomunikasi. Mungkin dia bekerja di bidang komunikasi, mungkin dia bekerja di sesuatu yang berhubungan dengan online gitu ya. Dan ini yang mungkin akan membuat kamu jadi berpikir dua kali, apakah benar dia orangnya, apakah dia adalah seseorang yang bisa membawa kamu kebahagiaan, apakah dia adalah seseorang yang kamu benar-benar sayang, apakah dia juga benar-benar sayang sama kamu. Jadi akan banyak keraguan dimana setelah kamu bertemu dengan orang ini gitu ya, akan banyak keraguan. Sebelumnya bukan sesuatu yang tek langsung kamu kenalan atau kamu ketemu terus kamu langsung love at the first sight gitu, enggak sih aku merasanya. Jadi kamu akan banyak berpikir dengan The Hangman ini, dan kamu akan mendapatkan sebuah perspektif baru, dan kemungkinan kamu juga akan meninggalkan dia ya, kemudian juga kamu kayaknya prosesnya ini akan melupakan bagaimana kamu menginginkan sebuah hubungan bersama dengan seseorang, atau melupakan bagaimana kamu ingin berkeluarga mungkin ya, sampai kemudian kamu fokus sama diri kamu sendiri, terfokus. Dan dengan Eight of Pentacles ini kamu fokus terhadap pekerjaan kamu fokus terhadap apa yang kamu hasilkan gitu ya, yang lebih ke dunia material gitu. Dan aku rasa kamu adalah seseorang yang juga sangat bisa sangat mandiri gitu ya, sangat mandiri dan sangat bisa menghidupi diri sendiri. Aku merasa seperti itu. Dengan Eight of Pentacles ini kamu kembali lagi bekerja atau kembali lagi fokus terhadap pekerjaan kamu. Kemudian dengan Two of Wands gitu ya, Two of Wands, tapi kamu lagi-lagi dengan proses hidup gitu ya. Dengan proses hidup mungkin kamu ternyata nggak enak ya sendirian gitu. Ternyata dengan segala sesuatu yang kamu usahakan gitu ya, kamu fokuskan di dalam pekerjaan kamu itu, kamu ingin berbagi dengan seseorang gitu, seseorang yang memang kita dekat ya. Dan dengan Two of Wands ini kamu kembali lagi melihat kira-kira siapakah yang bisa menjadi seseorang yang spesial untuk kamu gitu. Kamu akan melihat dengan Two of Wands ini, kamu akan melihat ke masa depan kamu akan seperti apa. Kamu akan mencoba untuk gimana nih caranya gue merencanakan masa depan gue, kalau emang gue pengen ketemu jodoh nih, gue pengen bersama dengan seseorang yang sayang sama gue, yang cinta sama gue gitu ya. Dan kamu mungkin akan mencoba untuk membuka diri kamu, mungkin membuka kepada orang lain, entah mungkin nanti kamu ada banyak dating gitu ya, ketemu orang baru gitu. Aku merasa di sini, dan itu akan membawa kamu Nine of Pentacles di sini. Kamu sendiri merasa secara finansial kamu aman, stabil dengan Eight of Pentacles di sini. Dan dengan Nine of Pentacles ini kamu merasa juga sangat stabil sebagai seseorang yang dewasa gitu ya. Entah kamu pria ataupun wanita, lepas gender. Jadi kamu merasa bahwa kamu sendiri enough gitu. Dan ketika kamu mencapai ini, kamu bisa beristirahat dengan apapun yang ada di dalam pikiran kamu gitu ya. Yang tadi ini prosesnya, karena prosesnya cukup panjang. Aku merasa ini adalah proses diri sendiri ya. Aku merasa proses internal. Jadi panjangnya itu karena proses internal.
Kemudian dengan Four of Swords itu kamu kemudian akhirnya jadi kayak melepaskan, bukan melepaskan keinginan kamu untuk berkeluarga atau menemukan jodoh, tidak. Tapi ini kayak just do the best, let God do the rest gitu. Jadi kamu akhirnya bisa beristirahat, kamu nggak kepikiran, kamu nggak merasa dengan sendiri tuh kamu kesepian, nggak. Aku merasa kamu sangat penuh gitu dengan Nine of Pentacles ini. Kamu sangat penuh, mandiri secara dewasa gitu ya, baik secara keuangan maupun secara emosional dengan Nine of Pentacles, sehingga kamu jadi sangat menikmati diri sendiri, menikmati hidup kamu sendiri gitu. Dan ini membawa kamu kepada Queen of Pentacles. Kamu udah bisa beristirahat dengan, mungkin kamu sudah pensiun dini kamu punya usaha gitu ya. Dan dengan Queen of Pentacles di sini aku merasa bahwa kamu semakin dewasa, semakin secara emosional juga ya. Kamu semakin tahu bahwa kamu tuh menginginkan seseorang seperti apa untuk hidup kamu, karena kamu sudah cukup penuh dengan hidup kamu, dengan materi, dengan keluarga, dengan apapun yang membuat kamu bahagia ya. Dengan Queen of Pentacles ini kamu adalah seorang yang sangat grounded, orang yang sangat menginjak bumi, berpijak pada realita gitu ya, bukan hanya berhalusinasi gitu, tapi kamu ketika mempunyai sesuatu yang kamu ingin usahakan, kamu usahakan. Dan di saat itu mungkin kamu pada saat sedang mengusahakan kehidupan kamu gitu ya, walaupun kamu sudah settle sebenarnya, tapi mungkin ada sesuatu yang membuat kamu jadi bergejolak lagi nih. Di sini ada Two of Pentacles, di mana kamu kewalahan terhadap seseorang atau terhadap sesuatu. Disitulah kamu bertemu dengan Two of Chalices kamu. Disinilah Two of Cups kamu berada. Kamu akan bertemu dengan jodoh kamu, seseorang yang mungkin saja ya, yang mungkin saja pernah kamu kenal atau mungkin saja baru kamu kenal. Dengan Two of Pentacles di sini aku merasa bahwa kamu baru kenal sih. Baru kenal dan kamu agak juggling dengan banyak hal yang harus kamu proses ya, karena ini proses kan. Banyak hal yang harus kamu lakukan karena proses berkenalan, proses berteman, kemudian proses pacaran, akhirnya kemudian menuju ke pernikahan. Jadi kamu agak juggling mungkin dengan pekerjaan kamu dan dengan kehidupan pribadi kamu. Itu yang aku lihat dari perjalanan menuju ke pernikahan kamu. Sekarang kita lihat ya, bagaimanakah karakter jodoh kamu nantinya, oke? Untuk Happy Souls yang memilih grup 2, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, energi dari jodoh Happy Souls yang memilih grup 2, oke, dengan home, kita lihat Six Chakra, Archangel Metatron. Oke, dia adalah seseorang yang sangat tahu apa yang dia inginkan. Dia punya vision. Di sini ada Six Chakra ya, di sini ada di pikiran, thought. Jadi Six Chakra itu tentang pikiran, tentang dia. Aku lihat sangat cerdas dengan Six Chakra ini. Six Chakranya terbuka ya. Chakra keenamnya dengan Archangel Metatron ini, dia mengenal apa yang dia inginkan, siapa yang dia inginkan. Jadi kamu jangan ragu bersama dengan dia benar-benar tahu bahwa kamu yang dia inginkan, bukan orang lain. Jadi kemungkinan besar dia akan sangat setia sama kamu gitu ya. Karena di sini dia tahu visionnya dalam hidup tuh, dia mau apa, misinya juga mau apa. Orangnya juga sangat thoughtful, dimana Six Chakra ini kamu akan seimbang dengan, karena kamu adalah Queen of Pentacles ya. Aku merasa dengan Queen of Pentacles ini kamu akan seimbang dengan dia, akan sepadan dengan dia. Kamu grounded, sementara dia punya vision gitu. Jadi kalian akan saling berkolaborasi dengan baik dengan energi ini ya. Oke. Sekarang kita akan lihat dari spirit animal. Kira-kira apakah ya spirit animal yang ada dalam karakternya. Karakter jodoh Happy Souls yang pilih grup 2. Oke, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Whale Spirit. Nice. Wow, keren juga nih. Trust the great mystery. Oke. Aku merasa dia adalah seseorang yang sudah awaken gitu ya.
Kamu akan bertemu dengan seorang jodoh kamu, entah pria, entah wanita yang sudah terbuka secara spiritual. Dia mengetahui bahwa banyak hal itu memang misteri, dan dia sangat mengimani atau mempercayai, ya, mempercayai bahwa great mystery yang dia punya, setiap orang punya, setiap manusia punya, itu akan menuju kepada kebaikan. Dan aku merasa dengan Wheel of Spirit ini dia punya hati yang lapang, hati yang sabar gitu ya, hati yang besar gitu, dan bentuknya whale gitu. Bentuknya whale, dia besar sekali kan, enormous gitu. Dan aku rasa dia sangat spiritual dengan vision di sini ya. Mungkin dia punya sight, dia punya intuisi yang bagus, dia mungkin juga punya penglihatan, atau dia punya indera keenam. Aku merasa ya, mungkin punya indera keenam yang bagus. Indera keenamnya bukan buat macem-macem, atau bukan sesuatu yang mengerikan, bukan, tenang aja. Indera keenam ini dalam arti bahwa dia punya vision tadi ya, dan dia bisa mewujudkan karena dia tahu bahwa dia punya kepercayaan, punya iman terhadap apa yang ada di depan masa depannya, apa yang ada di dalam masa depannya. Bersama dengan dia, itu akan jadi sebuah role model kamu, bagaimana mengajarkan kamu bagaimana kamu lebih percaya kepada yang the unknown, yang tidak diketahui, misteri gitu ya, kepada Tuhan yang Maha Esa, atau apapun rencananya gitu. Dia akan mengajarkan kamu lebih berserah, dan kamu akan lebih secara spiritual, kamu akan lebih kuat bersama dengan dia. Aku rasa seperti itu sih. Kemudian kita akan lihat dari wisdomnya, seperti apakah jodoh kamu ya. Grup 2. Oke, dari wisdom Oracle, apakah kebijaksanaan yang jodoh pile 2 miliki untuk wisdom? Oke, thank you. Wow, higher power, nice ya. Angkanya 4. Dia adalah seseorang yang sangat stabil, seseorang yang sangat spiritual gitu ya. Aku merasanya lebih dari religius gitu ya. Dia sangat percaya higher power. Dia sangat, di sini ada wajah di situ ya. Dia percaya sama kekuatan terbesar manusia adalah visionnya. Ini di sini. Kemudian juga dia percaya bahwa iman atau belief itu yang akan membawa seseorang menuju yang terbaik untuknya. Oke, the higher power. Di sini aku merasa dia adalah seseorang yang sangat bisa diandalkan, atau lebih ke arah guru gitu. Guru dalam arti bukan guru ya, bukan guru pelajaran, bukan, tapi guru spiritual. Ya, aku merasa dia energinya sangat spiritual gitu ya. Mungkin dia adalah seorang tapi lebih bukan ke ahli agama atau bukan ya. Aku ini lebih ke spiritual, bagaimana dia menghidupi dirinya, bagaimana dia menghidupi hidupnya gitu ya, dengan spirit yang tidak pernah mati, dengan iman yang tidak pernah berhenti gitu ya. Dan dia trust segala sesuatu yang lebih tinggi daripada dia. Dan dengan the higher power ini aku merasa dia punya wisdom bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia itu nggak penting buat dia, karena yang penting adalah kehidupan setelah di dunia itu. Kamu kemana gitu kan, kamu mau ke surga atau mau kemana. Jadi ini kayaknya dia punya pemahaman spiritual yang tinggi sekali. Sekarang kita akan lihat dari romance angelnya, apakah seseorang yang spiritual seperti ini, spiritualis seperti ini, punya sisi romantis. Kita akan lihat ya, bagaimanakah sisi romantis dari jodoh Happy Souls yang memilih grup 2. Oke, thank you. Ada yang terbang ya. Deception. Wow, someone is wearing a false self mask in this relationship. Oke, deception. Dengan kartu ini aku merasa dia adalah seseorang yang nggak basa-basi ya, bukan orang yang suka memakai topengnya. Dan dia akan mencari seseorang atau bersama dengan seseorang. Dia pastikan bahwa dia akan bersama dengan seseorang yang jujur apa adanya. Dia nggak suka orang yang menutup-nutupi, seseorang yang pura-pura baik gitu ya, tapi di belakang
ternyata tidak, karena dia bisa tahu itu. Aku merasa dia sangat six cakranya itu sangat terbuka. Aku merasa bahwa dia akan menghindari orang-orang deceptions gitu ya, orang-orang yang punya banyak mask, punya banyak topeng, yang muka dua, yang apapun lah ya. Dia akan menghindari orang-orang seperti itu, dan dia akan berusaha untuk mencari orang-orang yang jujur untuk pasangan hidupnya ya. Yang pasti someone is wearing a false self mask. Apabila kamu bersama dengan dia, ketika kamu menjadi orang lain, bukan diri kamu sendiri, dia akan tahu itu. Dia akan tahu karena spiritualnya sangat tinggi sih aku rasa. Jadi dia akan tahu aja ketika orang mau berbuat jahat sama dia, ketika orang tidak menjadi siapa dirinya, ketika orang membohongi dia, ketika orang menipu dia, ketika siapapun lah ya. Mungkin saja ketika pasangannya berbohong sama dia, dia bisa tahu itu. Jadi ini sisi romantisnya dia yang mungkin agak blunt gitu ya, maksudnya dia suka sama seseorang yang jujur gitu. Jadi romantismenya dia adalah kejujuran. Dia tidak suka deception. Oke, sekarang kita akan ambil dari kira-kira apakah pekerjaannya ya. Pekerjaannya apa kira-kira? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Aku ambil dari life purpose. Oke, terlalu banyak. Aku akan ambil 3 saja. Ya, beberapa. Oke, terima kasih. Speaker, nice. Your life purpose involves your skills of oration. Ya, dia adalah seseorang yang namanya juga smart ya. Dia punya vision, dia punya kamu. Ini seperti apa ya? Kalau misalnya leader gitu ya, mungkin Bung Karno gitu. Dia punya vision terhadap Indonesia. Kemudian dia juga punya purpose gitu ya, punya tujuan di dalam hidup ya. Dan itu berhubungan sama sesuatu yang dia pikirkan sesuai vision dia gitu. Dan itu membuat dia berusaha untuk mewujudkan sesuai dengan visionnya dia. Dan dia adalah mungkin seorang komunikator yang handal, speaker yang handal, public speaker mungkin ya. Dia tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Oke, what else? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Untuk grup 2, siapakah jodoh Happy Souls? Kira-kira apakah pekerjaannya yang memilih grup 2? Thank you. Family, wow. Loving your friends and family is central to your life purpose. Life purpose-nya adalah keluarga. Oh, kok aku jadi merasa kayak keluarga Cemara ya. Dia akan menciptakan keluarga yang seperti itu bersama dengan kamu, Happy Souls. Wow, this is so nice. Dia akan sangat mencintai keluarganya. Dia akan memberikan apa saja untuk keluarganya, karena keluarganya adalah pusat kehidupannya. Family is central to your life purpose. Dan itu adalah sebuah tujuan yang dia tahu bahwa ketika dia berkeluarga, tujuan hidupnya adalah membuat keluarganya bahagia. Tujuan hidupnya adalah bagaimana dia bisa membangun keluarganya menjadi keluarga yang baik ya, bermartabat, dan yang pasti saling mencintai satu sama lain. Wih, jodoh kamu nih, keren banget. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. What else? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Thank you. Freedom. Oh, ternyata aku dapat 2 lagi, sama seperti grup 1 nih. Aku minta 1, dikasihnya 2. Justice dan freedom. Justice, your career brings fairness and protection to others who need your help. Oke, mungkin ya, Happy Souls, jodoh kamu adalah seorang yang bekerja di bidang hukum. Justice, makanya dia tahu siapa yang bohong. Makanya dia tahu kalau kamu bohong, makanya dia tahu kalau siapapun membohongi dia atau menipu dia, dia tahu. Mungkin dia adalah seorang lawyer ya, mungkin dia adalah seorang penegak hukum, atau apapun yang berhubungan dengan justice. Entah mungkin dia juga bekerja di lapangan, bukan hanya di belakang meja gitu ya. Dia mungkin bekerja di lapangan, mungkin polisi, mungkin juga tentara. Tapi yang pasti dia punya spiritualitas yang tinggi, makanya jangan berani-berani bohong sama dia ya. Kemudian ada freedom di sini. You are free to do what you choose. Dan dia bukanlah seseorang yang suka mengekang orang gitu. Aku merasa karena dia spiritualitasnya tinggi gitu ya. Dia akan lebih memilih kebebasan
ketika bersama dengan orang yang dia cintai. Dia akan senang ketika kamu bebas menjadi diri kamu sendiri. Dan dengan freedom ini, dia bisa jadi apapun, ya. Dia bisa jadi apapun. Mungkin dia adalah seorang guru, ya. Guru, bukan guru agama, tapi lebih ke guru spiritual, aku merasanya, ya. Jadi mungkin kamu akan bertemu dia dimanapun, karena dia mengindikasikan freedom, artinya bisa pekerjaan apapun, ya, yang mungkin dia sedang geluti sekarang. Dan aku rasa apapun yang dia kerjakan itu sesuai sama visionnya, sesuai sama passionnya, gitu ya. Karena yang pasti jodoh kamu ini bukan seseorang yang sangat duniawi, gitu. Bukan seseorang yang mencintai hal-hal duniawi, materi. Dia bukan orang yang seperti itu, karena dia sangat spiritual. Dia high spiritual people. Sekarang kita akan lihat bagaimanakah love language-nya apabila bersama dengan orang yang dia cintai. Dari Whisper of Love, ya, kita akan ambil satu kartu saja. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. One card please for jodoh, soulmate, untuk happy souls yang pilih grup 2. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Satu kartu. Oke, thank you. Home dan home. Oh my god, how similar is that? What? Aku sampai merinding. Let's chill. Wow, I got a goosebumps. Oke, dia bilang consider your foundation, look at how committed you are to love. Oke. Dan dia bilang consider your foundation, ya. Look at how committed you are to love. Wow, ini adalah jodoh kamu di mana bahasa cintanya adalah commit, ya, setia. Bagaimana dia akan setia terhadap keluarganya, setia terhadap seseorang yang dia sayangi, setia terhadap apapun yang dia tempatkan cinta di sana, dia akan setia. Jadi kamu akan sangat merasa dicintai karena kesetiaannya, gitu ya. Ini adalah love language-nya. Kalau dia nggak akan kemana-mana, dia nggak akan jelalatan ngeliat orang lain, ya. Dia nggak akan membuat hidup kamu miserable. Aku merasa bahwa dia sangat tadi highly spiritual. Dan dengan consider your foundation, ini foundationnya dia adalah family, ya. Aku merasa di sini dengan family ini adalah sentral, pusat kehidupannya, ya. Jadi aku merasa bahwa foundation, apa yang dia ciptakan, ya, bagaimana dia menciptakan dasar, basic, gitu ya. Foundation adalah bagaimana dia mencintai keluarganya dengan penuh kesetiaan. Sekarang kita ambil charmnya. Boleh dikecilkan kalau mengganggu suaranya, ya. Kira-kira dengan journey to marriage ini, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, charm for happy souls yang pilih grup 2. Oke. Ini adalah charms kamu. Wow, banyak juga nih. Oke, ada gosh di sini. Nice. Gosh, kalian akan saling mengagumi satu sama lain, betapa cantiknya kamu, betapa gantengnya kamu, betapa indahnya kamu, betapa bijaksananya kamu. Kembali lagi, karena dia bukanlah seseorang yang sangat duniawi, jadi dia tidak akan terlalu mementingkan bagaimana fisik kamu, tapi bagaimana hati kamu, dan bagaimana kamu secara karakter membuat dia terpesona. Gosh, nice. Oh, ada heart di sini. Oh my god. Dan family. Ini adalah bagaimana dia merasa bahwa visionnya, ya, bagaimana dia ingin membentuk sebuah keluarga. Ada family, di sini ada family lagi. Dan ini ada hati, bagaimana dia akan menyimpan seseorang yang benar-benar dia sayang di hatinya. Kemudian dia akan menutup hatinya untuk orang lain karena hanya untuk orang yang dia sayangi saja. Itu namanya kesetiaan. Oke, kemudian ini ada wisdom tree di sini. Aku merasa setiap melihat pohon ini adalah sebuah bentuk kebijaksanaan, di mana pohon itu kan dia tumbuh nggak
nggak terburu-buru gitu ya. Dia mengikuti masa tumbuhnya, dia benar-benar mencari kepada terang gitu, karena kalau pohon nggak ada sinar matahari dia mati. Jadi dia akan mencari terang nih. Dia orang spiritual, dia adalah seseorang yang mencari terang, tidak akan berada dalam kegelapan. Jadi kalau kamu nyari jodoh jangan di kegelapan, nggak ketemu sama dia nih. Dia sukanya terang. Oke. Kemudian di sini ini adalah charms beauty aku, dimana beauty di sini menandakan bahwa apa yang akan terjadi di antara kalian berdua itu akan memberikan keindahan di dalam hidup kamu ya. Ini adalah charm flower dengan beauty yang aku rasa kamu akan merasa bahagia bersama dengan dia. Karena kamu akan merasa oh ya, ada 2 nih bunganya tuh. Kamu akan merasa sangat dicintai, kamu akan merasa sangat cantik ya, atau sangat cakep kalau yang cowok. Karena dia tidak akan mengkritik penampilan fisik kamu, tidak akan mengkritik apapun hal yang duniawi, karena aku merasa dia bukan orang yang sangat duniawi. Kemudian ini adalah bentuk hook ya. Ini aku rasa ini adalah sebuah ikatan. Kalian akan berada di dalam sebuah ikatan yang sangat menyenangkan dan membebaskan satu sama lain. Di sini ada freedom. Nih, freedom. Membebaskan satu sama lain, walaupun kalian sama-sama terikat, tapi tetap menjadi diri kamu, bebas menjadi diri kamu seperti apa adanya. Kemudian ini ada shell ya. Shell, dia adalah seseorang yang akan membuka potensi terbesar kamu. Dia akan dapat membuka potensi terbesar kamu, dan kamu jadi best version of yourself dengan dirinya. Kamu adalah seseorang yang akan menjadi seseorang yang terbaik ya. Terbaik dalam arti bagaimana proses hidup kamu mungkin akan terbuka bersama dengan dirinya menjadi versi terbaik dari diri kamu sendiri bersama dengan dia. Oh. Dan ada stabilitas. Ya, stabilitas. Di sini ada family, di sini ada stabilitas. Bagaimana jangkar adalah charm untuk stabilitas, kemudian security ya, keamanan, kamu bersama dengan dia aman dan stabil, dan kamu akan diperlakukan sebagai seorang raja di hatinya atau ratu di hatinya. Di sini dengan crown ya, kalian akan sangat saling menghargai, saling mencintai. Kemudian dengan crown ini kamu akan sama-sama menghormati, oke? Lalu di sini ada clover. Wow, charm keberuntungan. Bersama dengan dia, kamu akan mendapatkan keberuntungan, dan mungkin dia adalah keberuntungan kamu yang terbesar. Oke, ini charm clover, daun clover. Kemudian ada 2 pasang kaki. Kamu akan berkeluarga bersama dengan dia dan mempunyai 2 anak mungkin. 2 anak atau mungkin lebih. Dan kalian akan berjalan bersama sampai kakek nenek, sampai tua, sampai selamanya berjalan bersama dengan dia beriringan, karena ada 2 kaki di sini ya. Itu yang aku dapat happy souls dari reading kamu yang indah ini buat aku. Aku suka sekali reading ini, walaupun mungkin perjalanan kamu agak lama ya, lebih. Oh sorry, aku belum lihat bintang. Wow, ada bintang. Nice, aku suka sekali charms bintang ini, menandakan bahwa apapun harapan kamu bisa wujudkan bersama dengan dia. Dan ini adalah harapan-harapan, mungkin harapan yang besar untuk kamu ya. Harapan-harapan ini akan terwujud bersama dengan dia dan kamu akan menjadi bahagia. Oke? Itu saja yang bisa aku sampaikan dari reading kamu hari ini. Semoga ini dapat membantu, dan sending you love and light. Bye-bye. Hai, halo. Kamu adalah happy souls yang pilih grup 3 atau dengan stiker save the date. Nice. Tanggal berapa itu happy souls? Amin ya. Semoga cepat terlaksana. Kemudian dengan tarotnya kamu memilih Modern Witch Tarot ya. Bagaimanakah perjalanan kamu sampai ke pernikahan? Dan ini An akan shuffle, kocok kartunya sampai nanti akan ada yang keluar, ada yang jump atau yang flip. An akan selesai kocok, kemudian An akan buka satu persatu dari atas kartu ya, satu persatu sampai An menemukan kartu indikasi untuk pernikahan happy souls, dimana kartu indikasi itu sendiri adalah
dari Major Arcana, kalau An menemukan antara the Hierophant, the Stars, the Sun, atau the World, kemudian dari Minor Arcananya Two of Cups, Four of Wands, Ten of Cups, dan Ten of Pentacles, itu adalah menandakan perjalanan kamu menuju pernikahan sudah berakhir karena kamu akan menikah. Oke? Jadi kita akan segera kocok dan kita lihat perjalanan pernikahan kamu, perjalanan ke pernikahan kamu ya. Oke, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Wow, oke. Oh ya, by the way, An juga akan membaca semuanya ya dengan upright, tidak ada yang reverse atau tidak ada yang terbalik. Oke, The Emperor. Jadi ini adalah saatnya untuk membuka kartu sampai An menemukan indikasi kartu tadi ya. Oke, Eight of Swords, King of Swords, Two of Cups. Nice. Oke, hanya 4 kartu saja, jadi relatif cepat perjalanan kamu menuju ke pernikahan. Ini adalah sebuah perjalanan yang kamu akan rasakan bahwa kamu bertemu beberapa orang gitu ya. Kamu akan bertemu dengan beberapa orang sampai ke Two of Cups kamu, di mana ada di Emperor. Di sini mungkin kamu dealing atau entah kamu sedang bersama dengan pasangan kamu yang mirip dengan di Emperor. Di sini aku merasa bahwa pasangan kamu atau seseorang yang mungkin akan kamu nemui nanti sebelum menikah adalah seseorang yang sangat percaya diri gitu ya. Seseorang yang punya keinginan kuat tentang sesuatu, maka dia akan wujudkan. Kemudian seseorang yang terasa punya otoritas gitu. Seseorang yang punya otoritas, punya power, punya kekuasaan gitu. Dengan The Emperor di sini, dia tahu powernya dia mengetahui otoritasnya dia, dan dia menggunakan otoritas itu. Tapi dia gunakan untuk sesuatu yang baik. Tapi itu membuat mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang dengan karakter The Emperor ini, sehingga membuat kamu menjadi terikat, merasa terikat, tidak dapat berbuat sesuatu yang mungkin kamu inginkan. Maksudnya tidak bisa berbuat sesuatu yang sesuai dengan harapan kamu gitu ya, sesuatu yang mungkin kamu inginkan tapi kata dia nggak bisa, nggak boleh. Bukan berarti dia suka tukang ngelarang, enggak, tapi yang pasti dengan The Emperor kemudian ada Eight of Swords, aku merasa bahwa ini berhubungan gitu ya. Mungkin kamu mempunyai pasangan yang saat ini sedang berjalan, atau pernah punya pasangan mantan gitu ya, yang membuat kamu seperti ini, Eight of Swords, dimana kamu akhirnya tidak bisa berpikir sendiri, jadi kayak dikendalikan sama situasi, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, kamu terjebak dalam suatu keadaan tertentu gitu ya. Itu yang mungkin kamu rasakan. Tapi kemudian kamu mungkin bertemu dengan King of Swords nanti ya, adalah seseorang yang pintar, cerdas gitu ya, dan dia juga tahu bagaimana mewujudkan apa yang dia inginkan, sama nih seperti The Emperor. Hanya saja dia bukan orang yang romantis, dia bukan orang yang bisa mengutarakan perasaannya gitu ya dengan gamblang. Dan mungkin aku merasa bahwa dia agak stylish. Dengan ini King of Swords dengan modern witch tarot ini emang modern gitu ya, dengan arti kata bahwa dia adalah seseorang yang modern ya, dia adalah seseorang yang mungkin juga bekerja dalam bidang komunikasi gitu, bidang komunikasi ataupun sesuatu yang seperti terkesan online gitu ya. Entah dia juga mungkin bisa saja karena dia king, karena seorang king dia mungkin saja mempunyai perusahaannya sendiri, dia dihormati banyak orang gitu ya. Berbeda dengan The Emperor, dia memang punya otoritasnya sendiri gitu. Dia punya power yang memang sudah entah diberikan sama dia gitu ya. Tapi kalau King of Swords itu kayak dia punya perjuangan untuk mencapai ke puncak yang atas gitu. Dan mungkin kamu akan bersama dengan si King of Swords ini, karena ketika si King of Swords ini keluar, kamu menuju Two of Cups, dimana ini adalah indikasi kartu pernikahan kamu. Nah, dengan Two of Cups ini aku merasa kamu punya match yang cocok sepadan sama kamu gitu ya. Karena yang keluar adalah Two of Cups, dimana
Two of Cups di sini mungkin kamu bersama dengan dia, bertemu dengan dia awalnya seperti kayak teman gitu ya. Seseorang yang sangat mengerti kamu, seseorang yang sangat mengenal kamu gitu ya. Bukan seseorang yang kamu pengen kamu A, B, C, D gitu, bukan. Tapi menjadi teman akrab kamu dan saling bercerita, saling membagi rasa gitu ya. Sampai kamu akhirnya merasa nyaman dengannya dan kamu merasa bahwa ini adalah the one untuk kamu. Sekarang kita akan lihat dari Rider-Waite Tarot-nya. Oh ya, untuk kamu yang menonton grup 2, kenapa di grup 1 dan grup 3 pakai Rider-Waite Tarot? Karena ini untuk memperkaya bacaannya, karena yang keluar hanya sedikit ya. Kalau yang keluarnya banyak tidak akan klarifikasi dengan Rider-Waite Tarot. Oke? Oke, kita akan coba klarifikasi atau kita akan lihat adakah pesan lagi dari 4 kartu ini dari Rider-Waite Tarot, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Dan sesuai jumlah kartu, oke, ya. Dan sesuai dengan jumlah kartu ya, akan ambil seperti tadi dari atas setelah ada yang flipper atau jumper ya. Dari atas The Hierophant, oke. Mungkin Happy Souls pernah menikah dan tidak berhasil, aku merasa ada sebagian yang seperti itu mungkin ya. Ada juga yang tidak, yang belum menikah tapi pernah merasa ditinggalkan oleh pasangannya, dan anaknya akan ambil 4 saja. Oke. Di sini merasa bahwa Happy Souls di luar sana mungkin ada yang sebagian yang pernah menikah kemudian tidak berhasil dengan pernikahannya karena mungkin tidak merasa bahagia seperti ini ya. Aku merasa mungkin ini adalah pasangan sebelumnya atau mantan ya. Kemudian terjadi sesuatu yang tidak terlalu baik, kemudian kamu merasa ditinggalkan, entah dia yang meninggalkan, entah kamu yang meninggalkan, tapi dia merasa tidak nyaman dengan hubungan sebelumnya gitu ya. Sampai akhirnya kamu mencoba untuk menggali kedalaman jiwa kamu, atau mungkin kamu kembali ke agama, atau kamu mau mengetahui bagaimana secara agama itu pernikahan atau keluarga itu harus dibentuk seperti apa gitu ya. Kamu mencoba mempelajari itu, terus kemudian kamu fokus untuk mendapatkan seseorang yang memang lebih baik daripada sebelumnya gitu ya. Aku melihat dengan The Hierophant ini mungkin ada anak juga di sana, ada masalah anak atau apa ya, aku merasa mungkin sebelumnya karena dengan pernikahan sebelumnya ada sesuatu yang memang harus diselesaikan gitu ya. Tapi walaupun begitu kamu akan cepat untuk mendapatkan jodoh kamu dengan Two of Cups di sini, dimana yang keluar hanya 4 kartu saja. Ini aku tidak akan memprediksi kapan waktunya, tapi yang pasti relatif cepat atau relatif singkat ya, tidak akan terlalu lama. Oke, dan dengan The Hierophant di sini aku juga merasa bahwa kamu kemudian semakin menguatkan keimanan kamu semakin menguatkan pengetahuan kamu tentang agama gitu ya, atau pengetahuan kamu tentang bagaimana berkeluarga dengan baik, karena kamu tidak ingin punya masalah lagi gitu ya. Atau untuk kamu yang memang belum berkeluarga, kamu memang orang yang sangat ingin berkeluarga dan ingin setia selamanya gitu. Kamu ingin dengan tradisional, cara yang sangat tradisional, dimana satu untuk selamanya gitu, dan itu baik sekali. Karena itu menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang sangat setia juga gitu. Dan dengan Seven of Wands di sini aku merasa akan banyak perjuangan ya, bagaimana kamu mencoba untuk struggling dengan hubungan sebelumnya mungkin ya, karena untuk bertemu dengan seseorang yang baru di sini aku merasa bahwa ada sesuatu yang harus dilepaskan di masa lalu gitu ya. Ada sesuatu yang harus dilepaskan, dan dengan itulah ketika kamu akan mendapatkan Two of Cups kamu. Dan di sini ada King of Pentacles, di mana King of Swords dan King of Pentacles, aku merasa bahwa dia adalah seseorang yang sangat pintar dan juga pintar berbisnis. Entah pintar menghasilkan uang atau pintar secara material dia berkecukupan gitu ya. Itu yang mungkin aku bisa lihat dari jodoh kamu. Oke, sekarang kita akan lihat dari karakternya, bagaimanakah energi jodoh kamu ya. Kita lihat dari energi Oracle. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. One card please untuk energi jodoh
grup 3. Happy Souls yang pilih grup 3. Oke, sudah ada yang flip. The Sun, nice. Ya, dia adalah seseorang yang sangat positif ya. Dia melihat segala sesuatu dari sesuatu yang terang, bukan yang gelap. Misalnya kamu punya masalah, dia akan melihat celah terang yang bisa memberikan kamu solusi dalam masalah itu. Dia nggak akan masuk terus larut ke dalam masalah dan menjadi lebih gelap lagi untuk kamu, tapi dia akan mencoba untuk mengatasi masalah tersebut dengan lebih baik dan memberikan solusi-solusi terbaik untuk orang-orang yang mungkin membutuhkan. Karena dengan King of Swords di sini, dengan King of Pentacles di sini juga dia orang yang sangat praktikal, aku merasa, dan dia juga penuh, tapi walaupun praktikal, dia penuh pemikiran gitu dengan King of Swords. Dan dengan The Sun di sini menunjukkan bahwa karakteristiknya itu dia sangat positif ya terhadap segala hal. Dan dia ingin melakukan semua halnya dalam hidupnya secara positif. Jadi dia nggak suka hal-hal yang negatif, dia nggak suka berbuat sesuatu yang negatif, amin ya. Dan dia hanya ingin mencoba untuk menjadikan hidupnya itu seperti matahari, menyinari orang. Bagaimana dia, aku rasakan adalah seseorang yang senang membantu orang lain, senang membantu dalam arti ketika dia diminta bantuan, dia akan dengan senang hati untuk mengulurkan bantuannya kepada orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Gitu dengan The Sun ya. Kemudian spirit animalnya kita lihat, apakah spirit animal yang mungkin ada dalam karakter jodoh kamu ya. Carol Spirit Archangel and Spirit Guide, please give one correct message, correct answer for jodoh, soulmate. Oke, grup 3. Squirrel Spirit, believe in yourself. Nice, good. Dia adalah seorang yang percaya diri, seseorang yang bisa memotivasi orang untuk menjadi lebih percaya diri. Kenapa tadi aku lihat The Sun di sini ya? Dan believe in yourself itu aku merasa bahwa dia bisa membuat orang menjadi seseorang yang percaya diri. Dia adalah seorang yang bisa memotivasi orang untuk menjadi lebih percaya diri pada dirinya sendiri. Karena dengan Squirrel Spirit ini, dia adalah seorang yang mengetahui apa yang dia punya, kekuatannya, kelemahannya. Dia tahu siapa dirinya sendiri dan dia percaya terhadap dirinya bahwa segala sesuatunya yang dia usahakan akan terwujud dan menjadi sesuatu yang positif dalam hidupnya dengan The Sun card ini. Dan dia adalah seseorang yang sangat tekun ya, aku rasa, ketika dia menginginkan sesuatu sampai dia mendapatkannya. Tapi dengan cara yang positif pastinya ya. Kemudian kita akan lihat apakah wisdom atau kebijaksanaan yang dia punya ya di dalam karakternya. Kira-kira sifat yang bijaksana di dalam karakternya itu apa? God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide, one correct message for, okay, thank you. Ada yang terbang. All that glitters. Ya, di sini aku merasa bahwa dia senang sekali sama sesuatu yang terang ya. Di sini ada The Sun, kemudian di sini ada glitters. Kalau glitters kan itu kayak kerlap-kerlip gitu ya, terang, bersinar gitu. Dan dengan all that glitters di sini aku merasa bahwa dia adalah seseorang yang karena dia believe in himself or herself ya, dia percaya dalam dirinya, dia punya kepercayaan diri yang baik. Dia bukan orang yang materialistis ya. All that glitters di sini dia bukan orang yang materialistis, dia lebih ke spiritual, dimana di sini aku lihat dengan The Sun karena dia positif ya, aku merasa dia punya spiritual yang baik, yang bagus gitu ya. Jadi dia tidak akan mudah tertipu dengan segala sesuatu yang duniawi, tidak mudah tertipu dengan segala sesuatu yang berhubungan sama materi, kekayaan, sesuatu yang gemerlap, segala sesuatu yang dia sepertinya orang yang humble ya, orang yang percaya diri dan humble yang pasti. Karena percaya diri bukan berarti sombong ya, by the way. Jadi dia adalah seorang yang sangat percaya sama dirinya sendiri dan dia humble karena dia tidak melihat dunia dari kegemerlapan gitu ya. Dia melihat dunia itu adalah sesuatu yang real, sesuatu yang jauh dari segala sesuatu yang ada di sini nih, ada di depan mata. Dia jauh, melihat jauh ke dalam. Di sini aku merasanya ya, bahwa jodoh kamu adalah seseorang yang punya nilai yang baik. Esensi dari kehidupannya juga sesuatu yang lebih dalam daripada hanya sekedar material. Oke? Kemudian kita akan lihat dari Romance Angel. Bagaimanakah sisi romantis dari
jodoh kamu ya, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Sisi romantis dari jodoh grup 3. Happy Souls yang pilih grup 3. Oke, aku ambil yang jatuh. Ya, deception, nice. Di sini aku merasa bahwa memang dia sama sekali tidak bisa berkompromi sama sesuatu yang berhubungan sama deception, ya, penipuan atau sesuatu yang tidak real, sesuatu yang enggak true gitu ya, bukan sesuatu yang sejati, bukan sesuatu yang benar. Dia adalah seseorang yang senang bersama dengan orang-orang yang true, ya, memperlihatkan warna yang sebenarnya dari orang tersebut. Dia seorang yang jujur juga, dia nggak suka mask ya. Nih, ini juga dia pakai topeng. Di sini dia nggak suka, dia tegur orang-orang yang pakai mask itu gitu. Orang-orang yang mungkin tidak percaya diri yang tadi, karena dia sangat percaya dirinya sendiri. Jadi dia menegur orang-orang atau mungkin bahkan menyembuhkan. Aku merasa dia lebih kayak motivator ya. Aku merasa dia lebih kayak seseorang yang bisa memotivasi atau bisa membuat orang untuk lebih percaya diri ya, dimana dia bisa membuat orang untuk menanggalkan topengnya ya, menanggalkan segala kepura-puraan ya, kemudian juga segala hal yang duniawi seperti ini, yang bling-bling dan lain sebagainya gitu ya. Dia adalah seseorang yang benar-benar true. Aku merasa dia benar-benar sejati gitu. Dia sudah tahu siapa dirinya sejatinya siapa gitu ya, sampai dia sangat percaya sama diri sendiri dan dia bisa membuat orang lain percaya dengan dirinya sendiri. Oke, nice. Dia gak suka penipuan. Dia bisa tahu orang kalau bohong sama dia. Dia gak suka orang-orang yang gak jujur sama dia gitu ya. Apapun, seberat apapun, kejujuran itu tetap adalah yang terbaik. Menurut dia seperti itu. Makanya dia gak suka orang-orang yang pakai topeng. Di sini ada topeng, di sini ada topeng. Dia gak suka seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan lihat kira-kira apa sih pekerjaannya, profesinya apa. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Aku akan ambil beberapa, sekitar 3 kartu ya. Please give profession. Apakah profesi dari soulmate, jodoh, grup 3? Oke. Aku ambil 1, environmentalist. Oke, dia sangat terhubung. Aduh. Ya. Jadi dia adalah seorang environmentalist. Aku merasa bahwa dia sangat terhubung dengan alam. Dia suka ke alam, dia suka sekali sama hal-hal yang berbau natural gitu ya. Seperti ini, dia nggak suka nih bling-bling, glitter gitu. Segala hal yang tidak natural dia tidak suka. Jadi aku merasa dia adalah seseorang yang benar-benar terhubung dengan Gaia atau alam. You are an earth angel who was born to protect, nurture, and teach about nature and the animals. Ya, dia sangat suka sesuatu yang sangat alami. Dia suka binatang ya, animals gitu ya. Dan mungkin dia sendiri bekerja sebagai seseorang yang memperhatikan lingkungan hidup ya, seseorang yang bergerak di dalam bidang lingkungan hidup, atau dia sangat-sangat mungkin aktivis ya, mungkin aktivis lingkungan hidup ya. Bisa saja dia tergabung dalam Greenpeace mungkin. Oke, kemudian apalagi? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Kira-kira apakah profesi? Bagaimanakah? Please give correct message. Please give correct answer. Apakah pekerjaan? Oke. Artis, nice. Engaging in artistic activities is beneficial to your career and every other area of your life. Nice. Dia adalah seseorang yang mengkreasikan sesuatu dan berdaya cipta. Itu jadi dia bisa melakukan sesuatu yang mungkin passionate dia, mungkin dia adalah seorang pemusik ya. Dengan pemusik mungkin dia menciptakan lagu tentang lingkungan gitu ya. Atau mungkin menciptakan lagu tentang COVID gitu bisa jadi, atau dia adalah seorang painter ya, artis, painter, penulis, atau apapun lah yang mewujudkan sebuah art di dalam hidupnya. Dan makanya kenapa nilainya itu tinggi gitu ya. Dia nggak bisa dibeli sama nilai-nilai yang kayak gini, nggak bisa. Dia nggak suka mask, dia suka jadi dirinya sendiri, jati dirinya sendiri. Dan seorang artis adalah seseorang yang tahu jati dirinya sendiri, dan dia bukan selebritis ya, by the way, dia artis. Kalau selebritis gimana pasar maunya A ya gue ikutin gitu. Tapi kalau artis,
dia punya idealisme tertentu gitu ya, dia punya sesuatu yang dia ingin wujudkan dan dia ingin mewujudkannya dalam rangka untuk memberikan yang terbaik kepada dunia. That's artist, oke? Kemudian kita akan cek lagi kira-kira profesinya apa. Oke, sudah ada yang terbalik. Wow, ya, dia adalah seseorang yang pintar ya, aku rasa dia sangat cerdas. Mungkin saja dia belajar sebagai doktor gitu ya, profesor, bisa jadi loh. Study, reading, research, and education help you gain confidence and clarity about your career. Oke, di sini ada owl ya. Dia juga bijaksana, aku merasanya, dan dia sangat-sangat suka belajar. Dengan study di sini dia senang membaca ya. Mungkin dia seorang penulis dengan artis di sini ya. Penulis sesuatu yang memang berguna atau bermanfaat, semuanya bermanfaat untuk manusia. Maksudnya ini bermanfaat ke dalam kehidupan manusia yang lebih luas, maksud aku. Jadi dia perlu research gitu ya, dia perlu education untuk menjadikan bukunya gitu. Dan ini aku merasa bahwa dia adalah seseorang yang sangat senang belajar, senang mengetahui hal-hal baru, dan dia punya passion untuk juga mengajarkan orang untuk tidak menjadi siapapun selain dirinya sendiri, gitu ya. Aku merasa dia punya confidence di sini ya, confidence dan kejelasan tentang bagaimana hidupnya akan dia jalankan, dan dia adalah seseorang yang juga punya kebijaksanaan dengan owl di sini. Aku merasa karena owl adalah sosok makhluk yang cerdas, bijaksana, ya. Kita akan lihat bagaimanakah bahasa cintanya ketika dia bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Bahasa cintanya aku ambil dari Whisper of Love. God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide. One card please for language, love language. One card please. Oke, sudah ada yang terbalik di sini. Forgiveness, nice. Oke. Nothing is gained by holding on to past disappointments. Nice. Dia adalah seseorang yang sangat pemaaf ya. Ini adalah bahasa cintanya, yaitu memaafkan. Bahasa cintanya adalah memaafkan orang-orang yang dia sayangi dan pernah menyakiti dia. Karena buat dia tidak ada sesuatu pun yang dapat dicapai ya dengan menyimpan dendam atau menyimpan marah di masa yang lalu karena kecewa. Gitu ya. Jadi nothing is gained by holding on to past disappointments. Nggak ada yang akan kamu dapatkan ketika kamu memegang erat, memegang kuat kekecewaan kamu, memegang erat, memegang kuat dendam kamu. Mungkin ya, amit-amit jangan sampai dendam. Dan dia akan mengajarkan kamu bagaimana caranya memaafkan dengan penuh cinta. Oh, bahasa cintanya adalah memaafkan. Jadi dia adalah seorang yang pemaaf. Bukan berarti terus kamu jadi bersama dengan dia gampanglah dimaafin kok. Enggak gitu ya. Tapi yang pasti bahasa cintanya adalah seseorang yang sangat pemaaf. Mungkin hatinya seluas samudra, memaafkan orang dengan begitu penuh cinta gitu. Jadi dia udah melupakan apa yang pernah dialami dia gitu ya. Dan dia memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dia. Oke, sekarang kita akan lihat dari charms-nya. Sepertinya dia sangat bijaksana ya, aku merasa. Oke, boleh dikecilkan kalau misalnya ini mengganggu suaranya ya. Kita akan ambil charms-nya. God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide. Charms for group 3, please. Oke, thank you. Blessing. Kamu langsung dapat blessings. Dengan orang ini kamu akan terberkati. Ini adalah charms aku tentang blessings, dan kamu akan dilindungi, protection juga ya. Oh wow, nice. Iya, aku bisa merasakan bagaimana dia adalah seseorang yang bijaksana dengan kartu forgiveness ini. Karena hanya orang yang bijaksana yang bisa memaafkan. Oke. Kalau dia tidak bisa memaafkan berarti dia tidak bijaksana. Oke, ini gosh di sini. Ini akan kamu alami pada saat, atau kalian berdua alami pada saat kalian menemukan satu sama lain ya, sejati satu sama lain, bagaimana kalian saling happy souls dan jodoh ya. Itu saling mengagumi satu sama lain, bahwa bagaimana dia mengagumi, dia akan mengagumi bagaimana paras kamu ya, nggak akan.
bagaimana fisik kamu, tapi dia akan mengagumi kedalaman jiwa kamu, kedalaman batin kamu, kepositifan kamu, dan dengan The Sun dia sangat suka hal-hal yang positif. Pastinya kamu adalah seseorang yang positif juga ya. Itu akan membawakan dia kepada kekaguman. Kemudian ada Lucky Charm, di sini ada kucing sepasang. Ya, dia adalah seseorang yang mandiri, kamu pun juga begitu mandiri, tapi kalian saling bersama dan saling memberikan keberuntungan karena di sini ada Lucky Charm ya. Oke, di sini ada I Love London. Nice. Mungkin kamu akan punya kesempatan bersama dengan dia berangkat ke London atau ke luar negeri ya, kemana. Atau mungkin dia adalah seseorang yang berasal dari luar negeri, bukan di sini jodoh kamu ya, bukan dari Indonesia, tapi seseorang yang mungkin berada jauh di London mungkin, atau negara lain. Tapi ini sepertinya mungkin ada potensi bahwa jodoh kamu adalah dari negara lain ya. Di sini ada Beauty. Ini adalah charm aku tentang beauty, yang bicara tentang beauty, dimana aku merasa bahwa ketika kamu bersama dengan dia, kamu akan menemukan arti sebenarnya tentang keindahan, arti sebenarnya tentang kebahagiaan. Oh, ada owl lagi. Wow, ada 2 owl. Iya, dia memang adalah seseorang yang sangat bijaksana ya. Dengan banyak membaca, sudah pasti, dengan research gitu, dengan apapun yang dia punya ya, itu dia dengan forgiveness tadi, bahasa cintanya, itu dia akan sangat kamu temukan bijaksana. Di sini ada 2 owl loh. Dan kamu bisa menggali kebijaksanaan dari dirinya, bagaimana kamu akan diajarkan untuk menjadi juga bijaksana, oke? Dan ini ada lambang death di sini ya. Jangan panik. Aku merasa bahwa hubungan kalian akan sampai ke kehidupan selanjutnya. Maksudnya adalah sampai maut memisahkan. Jadi kira-kira dia adalah seseorang yang akan bersama dengan kamu sampai akhir hayat hidup kamu. Oh, dan akan setia mencintai kamu. Di sini ada lambang heart ya, walaupun di sini I Love London. Aku merasa bahwa cintanya besar kepada seseorang yang dia sayangi. Karena bagaimana tidak mencintai yang besar ketika orang bisa sangat forgiving, ketika orang bisa sangat memaafkan. Itu adalah berasal dari kekuatan cinta. Oke, baik, ini saja yang bisa aku sampaikan untuk kamu ya. Happy Souls yang pilih grup 3. Semoga ini bisa membantu bagaimana perjalanan kamu menuju pernikahan. Dan sending you love and light. Bye-bye. Hai, halo Happy Souls. Ini adalah kamu yang pilih grup 4 dengan pohon dan stimpang tero. Di sini aku akan kocok. Kira-kira bagaimanakah perjalanan kamu menuju pernikahan ya? Dan caranya adalah anak akan kocok kartu ini ya, kocok terus sampai ada yang lompat atau jumper atau flipper atau yang terbalik ya. Jadi kalau ada yang lompat atau terbalik, anak akan stop shuffling, kemudian langsung membuka kartu satu demi satu dari atas deck ya. Dan akan berhenti hanya bila menemukan kartu indikasi tentang pernikahan, di mana kartu indikasi itu bisa saja dari Major Arcana ada The Hierophant, The Sun, The Stars, dan The World. Sementara dari Minor Arcana, kalau menemukan Two of Cups atau Four of Wands atau Ten of Pentacles atau Ten of Cups, berarti anak akan berhenti dan itu adalah selesai perjalanan menuju pernikahan ya. Oke, kita akan lihat sekarang perjalanan cinta grup 4 menuju ke pernikahan. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke, langsung ada yang terbalik nih. Ya, 2 ya, The Tower dan The High Priestess. Oke. Selanjutnya akan ambil dari atas deck ya sampai menemukan kartu indikasi pernikahan tadi yang sudah disebutkan, ada 8 kartu ya. Seven of Wands, Five of Pentacles, Eight of Cups, The Stars. Nice. Oke. Relatif mungkin sedang ya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama ya. Jadi aku melihat bahwa di sini dengan 6 kartu ya, kamu sudah akan bertemu dengan seseorang yang
menjadi jodoh kamu nantinya. Dan ini Aan coba sebentar ya supaya lebih jelas ya. Oke. Ya, dengan The Tower kemungkinan perjalanan ke pernikahan kamu ya mungkin tidak semulus yang kamu inginkan. Mungkin kamu harus bersama dengan orang-orang yang salah, orang-orang yang mungkin akan mengajari kamu tentang bagaimana cinta itu sebenarnya, bagaimana kamu meraih cinta yang terbaik untuk kamu, bagaimana kamu bersama dengan seseorang yang terbaik untuk kamu. Jadi dengan The Tower ini aku merasa bahwa ada satu hal yang mungkin akan membuat kamu belajar apakah orang yang menjadi pasangan kamu, maksud aku adalah seseorang yang terbaik untuk kamu, itu kamu akhirnya belajar dengan The Tower ini. Karena dari The Tower ini aku merasa bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu, tapi pastinya kamu tidak inginkan, tapi itu tetap saja terjadi karena sesuatu ini tidak bisa dihindarkan, atau sebuah, let's say, takdir kali ya, gitu. Jadi The Tower ini yang membuka mata kamu, dan dengan The High Priestess sebelahnya, aku merasa bahwa dengan The Tower, kamu jadi lebih tahu ya, intuisi kamu terbuka gitu ya, kamu jadi tahu bahwa oke, segala sesuatu itu masih secret gitu, segala sesuatu itu masih rahasia dengan jodoh kamu ini gitu ya, kamu hanya akan bisa merasakannya, bukan memikirkannya gitu. Mungkin di The Tower ini kamu berpikir gue harus menikah tahun ini misalnya gitu ya, gue harus menikah tahun ini, terus udah gitu kayaknya ini orang baik gini-gini, udah sama ini aja gitu. Mungkin seperti itu, tapi kamu akhirnya tahu gitu ya bahwa bagaimana perjodohan, bagaimana pernikahan, bagaimana pasangan itu sebenarnya lebih dari apa yang kamu inginkan gitu, lebih dari apa yang kamu inginkan. Misalnya maksud aku, kamu ingin menikah, kamu ingin berkeluarga, bukan, tapi itu lebih dari itu gitu. Itu adalah sesuatu persatuan antara dua manusia yang sangat sakral dan membuat kamu jadi lebih mengenal diri kamu sendiri gitu ya. Itu kamu akhirnya pelajari setelah menghadapi The Tower, bahwa ini adalah sebuah pembelajaran yang paling penting untuk kamu, sehingga kamu bisa masuk ke dalam kedalaman hati kamu, masuk ke dalam intuisi kamu gitu ya. Dan ketika kamu sudah masuk ke dalam intuisi kamu punya, ada proses bahwa kamu punya spirit untuk berjuang gitu, untuk berjuang membuat, tapi ini kayak ke arah lebih ke ini ya, aku merasanya kamu jadi kayak lebih alert gitu. Aku merasa kamu lebih alert atau lebih waspada terhadap orang-orang yang mendekati kamu, lebih waspada terhadap orang-orang yang mungkin punya maksud tertentu sama kamu. Jadi dengan The High Priestess ini kamu mengembangkan intuisi kamu sehingga kamu menjadi lebih waspada terhadap orang-orang yang mungkin hanya ingin memanfaatkan kamu ya, bukan benar-benar mencintai kamu. Tapi kemudian kamu berada di dalam spirit ini mungkin terlalu lama, agak terlalu lama. Jadi akhirnya kamu merasa seperti ini, Five of Pentacles. Kamu merasa kamu sendirian, kamu merasa kamu tidak, kamu kedinginan gitu ya. Ini kan berada di dalam salju, aku rasa, kemudian di luar rumah gitu. Dan ini kamu rasakan ini mungkin sebagai seseorang yang, aku nggak tahu apakah mungkin kamu sudah pernah menikah atau belum, tapi mungkin ketika kamu menikah, mungkin kamu yang ditinggalkan dengan The Tower ini ya gitu, dan ditinggalkan dengan anak kamu, dan itu membuat kamu jadi tidak percaya sama diri sendiri gitu ya. Karena awalnya kan kamu sangat, intuisi kamu berkembang, kemudian kamu sangat alert terhadap orang-orang yang mungkin ingin mendekati kamu tapi dengan alasan yang tidak baik gitu ya untuk kamu. Terus kemudian kamu merasa mungkin sendirian, kesepian gitu ya. Aku merasa itu terjadi sama fase proses kamu menuju ke pernikahan. Kemudian akhirnya kamu merasa bahwa you better alone. Kamu kayaknya sudah melakukan segala sesuatu, kamu mencoba untuk berusaha yang terbaik gitu ya. Kamu juga mungkin berusaha yang terbaik untuk anak-anak kamu yang mungkin ditinggalkan atau tidak berhasil dalam pernikahannya gitu ya. Dan ini aku merasa bahwa kamu meninggalkan semua masalah-masalah kamu ya dengan Eight of Cups gitu. Aku merasa kamu meninggalkan masalah-masalah kamu atau melupakan, atau bukan melupakan sih, lebih tepatnya kamu sudah tidak terlalu memikirkan apapun, kamu hanya hidup saja dengan baik gitu ya. Dan kamu tidak memikirkan dengan penuh, dengan fokus gitu ya, apa yang harus kamu lakukan terhadap hubungan romantisme kamu atau hubungan percintaan kamu, tidak. Kamu tetap berjalan
seperti biasa hidup dengan normal gitu ya, dan kemudian kamu mencoba untuk melepaskan diri dari segala permasalahan, melepaskan pikiran kamu dari segala permasalahan, dan itu akhirnya membawakan kamu kepada the star, di mana kamu akan menemukan seseorang ya, seseorang yang akan menjadi jawaban atas harapan kamu selama ini. The star. Di sini aku merasa bahwa kamu terpenuhi ya. Harapan-harapan kamu terpenuhi dengan the stars di sini. Kamu nyaman duduk di sana tuh. Kamu nyaman dengan apa yang kamu miliki gitu ya. Dan kita akan coba clarify dengan Rider-Waite Tarot. Bagaimanakah perjalanan ke pernikahan kamu? Aku akan ambil 3 kartu untuk mengklarifikasi per kolom. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Pernikahan, perjalanan ke pernikahan, grup. Oke, sudah ada yang keluar. Grup 4 ya. Ya, Ten of Wands di sini. Dan seperti layaknya juga kartu tarotnya, aku akan ambil dari atas deck. Death. Juga tidak membaca reverse. Oke, ya. Seven of Swords, ya. Kamu merasa beban kamu ditinggalkan itu, ini mungkin bagi yang sudah pernah menikah ya. Mungkin kamu ditinggalkan. Di sini ada Seven of Swords, ya. Di sini ada Seven of Swords. Terus, jadi kamu merasa alert nih seperti ini. Aku merasa bahwa kamu ketika mengalami Tower ini, kamu merasa sangat sendirian. Kamu merasa sangat kesepian gitu ya, kedinginan, bahkan kamu mungkin mencoba untuk mencari nafkah sendiri mungkin ya. Beberapa episode di luar sana yang sudah menikah dan sudah pernah menikah dan bercerai, dan ini adalah sebuah beban untuk kamu. Tapi bisa juga untuk kamu yang mungkin belum menikah tapi mungkin sudah pacaran, itu kayak kamu merasa dibohongi gitu ya, sehingga kamu merasa seperti ditinggalkan di dalam kedinginan. Kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan, atau juga bisa tiba-tiba ditinggalkan tanpa berita, tanpa apapun yang bisa membuat kamu kejelasan untuk kamu gitu, dan itu membuat kamu jadi merasa kesepian dan ditinggalkan. Sementara dengan Death ini aku melihat dengan The High Priestess di sini ya, kemudian ada Eight of Cups. Kamu sudah bukan orang yang akan memperhatikan atau memikirkan terus-menerus gitu ya masalah-masalah kamu, tapi kamu terus berjalan. Dan dengan The Death di sini aku merasa kamu lahir baru ya, lahir kembali, rebirth gitu ya, menjadi diri kamu yang utuh gitu, menjadi diri kamu yang percaya diri. Dan ketika kamu seperti ini, kamu bisa meraih stars tadi. Walaupun di sini ada Seven of Swords, di sini aku merasa nih dengan Seven of Wands dan Seven of Swords di sini, diantaranya the stars ya. Kamu bisa meraih the stars karena kamu juga meninggalkan segala hal yang negatif ya, segala hal yang negatif yang mungkin pernah kamu lakukan gitu ya, meninggalkan segala hal negatif yang mungkin juga pernah dilakukan kepada kamu gitu. Akhirnya kamu kemudian jadi alert seperti ini ya, tapi kemudian kamu akan menemukan the star, harapan kamu, dan itu adalah sebuah pernikahan yang terbaik untuk kamu. Oke? Kemudian kita akan lihat kira-kira orangnya seperti apa ya, jodoh kamu itu, karakternya, energinya. Kita akan lihat dari energi oracle. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, bagaimanakah energi untuk jodoh grup 4? Oke, thank you. Wow, cornucopia, nice. Ini adalah sebuah energi abundance. Dia adalah seseorang yang abundance. Dia adalah seseorang yang penuh kelimpahan. Dia adalah seseorang yang punya banyak hal yang bisa ditawarkan kepada kamu ya, baik secara materi maupun, ini kan kelihatan di sini ada buah-buahan gitu ya. Ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada, pokoknya kamu berlimpah lah gitu. Energinya itu energi yang kaya ya. Aku merasa dia nggak punya energi miskin gitu ya, energi yang begging gitu, energi yang memohon, memelas, belas kasihan, bukan. Dia adalah spirit yang kaya. Dia punya energi yang penuh gitu, aku merasanya. Dan dia akan memenuhi kamu juga dengan energi yang baik, aku merasa dari cornucopia ini ya. Kemudian kalau dilihat dari spirit animalsnya, kira-kira dia punya karakter spirit animal seperti apa?
semangat animals yang ada di dalam dirinya kira-kira seperti apa. Oke. Thank you. Turkey spirit, give with gratitude and grace. Wow. Dia adalah seorang dermawan, that's why dia abundance. Dia adalah seseorang yang dermawan. Dengan Turkey spirit ini aku merasa dia penuh dengan sukacita ya. Dia penuh dengan gratitude ya. Dia sangat bersyukur terhadap hidupnya, terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap apapun yang ada yang terjadi di dalam hidupnya. Dia adalah seseorang yang sangat bersyukur. Dia pintar bersyukur, dia pintar berterima kasih gitu ya. Dia sangat bahagia dengan hidupnya. Seseorang yang sangat positif ya. Orang yang sangat-sangat bisa mengajarkan kepada orang lain juga bagaimana caranya bersyukur. Nice. Kemudian kita akan lihat wisdomnya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Bagaimanakah wisdom untuk persons atau jodoh dari grup 4? Apakah wisdomnya, God, Holy Spirit? Oke. Dia adalah observer ya. Aku merasa bahwa dengan wisdom observer ini, dia bukan orang yang langsung bertindak ya. Bukan seseorang yang tersulut emosi gitu, kemudian dia bisa langsung bertindak dan melakukan segala sesuatu yang mungkin dia inginkan gitu. Tidak. Tapi dia adalah seseorang yang penuh dengan pemikiran karena dia penuh pengamatan. Observer, dia mengamati seseorang, dia melakukan tindakan berdasarkan dari pengamatan tersebut. Jadi adalah seseorang yang mature ya. Aku rasa dia adalah seorang yang dewasa tuh. Bagaimana dia sedang mengamati bulan. Dia akan bertanya dulu sebelum dia merasakan bahwa dia perlu bertindak. Bukan melulu mengenai perspektifnya, tapi semuanya dari 360 derajat. Jadi dia amati, baru dia menemukan apa yang kira-kira harus dia lakukan. Itu wisdomnya. Sekarang kita lihat bagaimanakah sisi romantisnya ya dari jodoh grup 4. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Untuk jodoh grup 4, please one card please. Satu kartu, thank you. Oke. Flirt, nice. Extend your light-hearted energy to others. Ya, dia sangat light-hearted. Aku merasa dengan cornucopia ini, cornucopia dan Turkey Spirit, dia adalah seseorang yang light-hearted. Dan observer juga ya. Dia bukan orang yang berat gitu, ditahan. Perasaan tuh kayaknya berat banget gitu. Enggak, dia bukan orang yang drama. Dia juga senang menggoda. Dan dia senang sesuatu yang light heart energy gitu ya. Bagaimana dia bisa bahagia, bisa bersuka cita, bersenang-senang bersama dengan orang yang dia sayang. Jadi dia nggak suka sesuatu yang berat-berat. Dia adalah seseorang yang bukan menganggap enteng segala masalah, bukan berarti seperti itu, tapi dia adalah seseorang yang akan membawa suasana, walaupun mungkin tidak terlalu baik, dia akan bisa membawa suasana ke arah yang lebih baik gitu ya. Sekarang kita akan coba lihat bagaimanakah profesinya, apakah kira-kira profesinya dari jodoh grup 4. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Ini aku akan ambil beberapa kartu. Oke, ada writing dan teaching, nice. Ya, dia orang yang positif dan dia tahu bagaimana caranya berterima kasih tadi ya, dan dia menginspire young people to learn. Tuh dia bilang di sini, you inspire young people to learn. Dia menginspirasi banyak anak-anak, dia menginspirasi banyak anak muda gitu ya. Dan dengan writing aku merasa dia juga punya sesuatu yang ingin dia tulis, karena dia you heal, inspire, teach, and entertain with the words you write. Nice. Dia punya banyak hal yang harus dia bagikan, bagaimana caranya bersyukur yang pasti. Aku merasa dia sangat pintar bersyukur, dan itu yang mungkin ingin dia bagikan dengan kebijaksanaannya ini ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Apalagi? Aku akan ambil satu kartu lagi. Please. Oke, thank you. Let go. Walk away from this situation in order to resolve it. Aku merasa dia akan mengajarkan bagaimana caranya melepaskan ya, melepaskan apapun yang ada di belakang ya. Entah itu disappointment gitu ya, entah itu persoalan. Jadi dia akan melepaskan situasi karena dia light hearted person ya. Aku merasa dia bukan orang yang dibawa berat gitu, semuanya tuh dibawa berat, dibawa drama gitu, enggak. Dia pintar let go, kemudian dia memikirkan, observe ya. Jadi dia akan lebih menggunakan pikirannya sih, aku rasa ya. Menggunakan, dia nggak cenderung perasa gitu, tidak. Tapi dia adalah orang yang sangat mature, dia juga orang yang sangat bijaksana dengan ini tadi ya, dan juga light hearted, positif. Oke, sekarang kita lihat love language-nya.
Kira-kira bagaimanakah love language dari jodoh grup 4? Oke. One card. Oh, two cards. Oke. Dua kartu. Di sini ada be supportive dan simple acts of kindness. Jadi di sini ada be supportive, make a genuine effort to show you care. Oke, dia akan selalu suportif terhadap kamu ya. Apapun yang kamu rasakan, masalah apapun, dia akan mencoba untuk mendukung kamu. Kemudian simple act of kindness, di sini ada kindness energizes you and brings happiness to those around you. Bagaimana dia akan memberikan kebaikan kepada pasangannya gitu ya, untuk membawa kebahagiaan orang-orang di sekitarnya, dan yang pasti adalah pasangannya, dengan terus mempraktekkan kebaikan kepada pasangannya dan juga selalu mendukung pasangannya yang terbaik ya. Jadi sekarang kita akan ambil charms-nya. Bisa kecilkan kalau mengganggu karena aku akan mengocok charms-nya. Lihat Holy Spirit Archangel and Spirit Guide. Charms untuk jodoh grup 4 please. Oke. Nice. Wow. Aku bisa melihat unicorn di sini. Iya. Kalian akan merasakan keajaiban satu sama lain ketika sama-sama menemukan ya. Aku merasa kamu dan dia adalah dua orang yang ajaib. Dan kalian akan menemukan keajaiban masing-masing ketika bersama gitu ya. Dia akan menemukan keajaiban bersama dengan kamu, dan kamu juga akan menemukan keajaiban bersama dia. Seakan kayaknya bersama dengan kamu tuh dia bisa melakukan segalanya. Wow, ada heart di sini, dan dia akan menutup pintu hatinya untuk orang lain setelah kamu masuk ke dalam hatinya, karena kamu adalah satu-satunya cintanya. Amin. Kemudian ada lucky charm di sini ya, lucky charm dari kucing ini, karena ini kucingnya sepasang, jadi kalian akan beruntung ketika bersama nih. Kalian telah menemukan satu sama lain aja udah beruntung ya. Kemudian ada wow, ada kupu-kupu ya. Aku merasa bahwa hubungan kamu dengan dia itu akan mentransformasi sesuatu yang ada di dalam diri kamu. Entah itu mentransformasi diri kamu sendiri, bahkan mungkin hubungan yang mungkin kamu jalani bersama dia itu akan mentransformasi menjadi sebuah hubungan yang sangat membahagiakan untuk kalian berdua. Ya, dengan kupu-kupu di sini dan ada family di sini. Nice. Bahwa kalian berdua, dua-duanya akan sangat mementingkan kepentingan keluarga atau kepentingan kalian berdua. Jadi tidak ada yang egois di sini ya. Bagus sekali melihat charms-nya. Di sini juga ada bunga. Bagaimana ini adalah sebuah keindahan. Aku melihat bahwa charms bunga adalah sesuatu yang indah yang terjadi dalam hidup kamu. Jadi dia adalah sesuatu terindah yang terjadi dalam hidup kamu ya. Kemudian ada stabilitas di sini dengan family. Di sini berarti family atau keluarga kamu akan stabil secara keuangan ya. Secara keuangan dan secure juga, karena ini menandakan keamanan juga. Dan ada pita di sini. Wow, nice. Dia mungkin adalah seseorang yang senang ya, karena tadi dia akan suportif, dia akan memberikan segala hal yang akan menjadi seperti apa ya? Kamu rasa itu adalah sebuah hadiah dari dia gitulah. Jadi kamu juga merasa dia adalah sebagai hadiah untuk kamu. Begitu juga kamu untuk dia, dia merasa kamu adalah sebuah hadiah yang terindah untuknya di dalam hidup. Oke, dengan family di sini berarti family atau keluarga kamu akan stabil secara keuangan ya. Secara keuangan dan secure juga, karena ini menandakan keamanan juga. Dan ada pita di sini. Wow, nice. Dia mungkin adalah seseorang yang senang ya, karena tadi dia akan suportif, dia akan memberikan segala hal yang akan menjadi seperti apa ya? Kamu rasa itu adalah sebuah hadiah dari dia gitulah. Jadi kamu juga merasa dia adalah sebagai hadiah untuk kamu. Begitu juga kamu untuk dia, dia merasa kamu adalah sebuah hadiah yang terindah untuknya di dalam hidup. Oke, nice. Ini adalah charms kamu ya untuk jodoh kamu dan bacaan kamu bagaimanakah perjalanan kamu ke pernikahan. Semoga ini bisa membantu untuk happy souls yang pilih grup 4 dan sending you love and light. Bye bye.